Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Qala wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa. Dan ia merupakan kalimat takwa dan ia merupakan urwatul wuthqa, tali yang kuat. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dia merupakan kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim tetap tinggal pada anak keturunannya agar anak keturunannya itu bisa kembali. Walaisal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Dan bukan maksud dari kalimat ini adalah sekedar mengucapkan dengan lisan tapi jahil akan maknanya. Kenapa begitu? Fa innal munafiqina, karena orang-orang munafikin dulu yaqulunaha, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka bukan sekadar mengucapkan, mereka berjihad. Mereka mengerjakan syiar-syiar Islam yang tampak, Karena kalau mereka menampakkan kekufuran, lakafaru. Sebagian orang yang memiliki syubhat dalam perkara al-udhur bil jahal, mereka katakan bahwa orang-orang munafikin enggak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hadza? Syubhat atau bukan syubhat? Syubhat, padahal perkaranya wadih. Apa jawabnya? Ya karena mereka munafikun. Apa arti munafik? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kalau mereka menampakkan kekufuran, berarti jadi orang kafir, jelas dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena yang mereka tampakkan keislaman, lam yaqtulhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak membunuhnya. Fa innal munafiqina yaqulunaha, karena orang-orang munafik dahulu mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum tahtal kuffar, sedangkan mereka lebih rendah dari orang kafir di akhirat. Di mana mereka? Fit darkil asfali minan nar, tempat mereka ada di lembah terendah dari neraka jahanam. Ini orang munafik yang mengucapkannya. Berarti dari sini jelas bahwa mujarrad talaffuz bila ilaha illallah ala kafir. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah, apakah ini cukup? Belum cukup. Kalau nafa'ahum, cukup bagi orang yang mengucapkannya, la nafa'al musyrik, la nafa'al munafiqin. Tentu berguna bagi orang-orang munafik. Tapi maksud di sini tidak berguna bagi mereka fil akhirah. Kita harus bedakan hukum dunia dan hukum akhirat. Adapun di dunia, munafik nafa'ahum. Orang munafik ketika mengucapkan la ilaha illallah, apakah berguna kalimat la ilaha illallah? Berguna. Ajilan sekarang, la ajila, bukan nanti di akhirat. Artinya musallim alaih, kita ucapkan salam kepadanya, dari hukum-hukum Islam az-zahir. Tapi fil akhirah mana fa'ahum. Maka perkataan Syekh di sini, fa innal munafiqina yaqulunaha, sesungguhnya orang-orang munafik dahulu mengucapkannya wa hum tahtal kuffar, sedangkan di akhirat mereka lebih rendah dari orang kafir. Berarti hukum di mana? Hukum akhirat. Fit darkil asfali minan nar, mereka tempatnya di lembah terdalam dari neraka. Wa ma'a kaunihim, padahal mereka yusalluna wa yatasaddaqun. Perhatikan, mereka salat, mereka sedekah, dan mereka mengerjakan amalan-amalan Islam lainnya, seperti misalnya jihad, seperti misalnya haji, seperti misalnya umrah, Tapi kendati pun demikian, orang yang tidak yang hanya sekedar mengucapkannya, kemudian tidak memahaminya, atau dia memahami tapi tidak mengamalkan kandungannya, sekedar mengucapkannya, tapi kan cuma mengucapkan tapi tidak memahaminya, tidak memahami, enggak paham, atau bahkan tidak mau mengamalkan kandungannya, ayu ma'asan malai baikum hum munafiqun, mereka atau orang munafik dulu. Ada yaquluha, yang ini mengucapkannya, enggak paham maknanya, tidak mau mengamalkan kandungannya. La yusallu, ketika datang salat tidak salat, datang puasa enggak puasa. Nanti kan enggak puasa Ini sudah dibahas dalam usul sittah. Dan tanzir banyak, permisalan di alam kita banyak, Manusia-manusia yang katanya muslim, akan tapi wallahu a'lam mahaluh, apa hakikat mereka yang sesungguhnya. Perhatikan, la yusallu, datang salat enggak salat. Bahkan tarakas salat kulliyan, meninggalkan seluruhnya. Datang perintah puasa, enggak puasa. Diajak minum. Diajak berzina. Diajak selingkuh. Kemudian ketika
mereka diajak untuk ziarah kubur syirik, ikut. Dianggap sebagai ketaatan. Tidak tertinggal padanya cuma apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya. Ketika datang perintah jihad, menuduh orang yang menyuruhkan jihad mutatarrif, ya, khawarij, menuduhnya dengan tuduhan ekstremis, ya, fanatik, ya, dan seterusnya. Ya. Ayyuhum ahsan, mana dari mereka lebih baik? Ya, mereka atau ulama munafiqun, ya, yang mereka ya mengucapkan juga la ilaha sama seperti orang ini. Akan tapi dalam amalan Islam zahirah menampakkannya. Zaman Nabi menampakkannya. Ada perintah salat, yusallun. Ada perintah sedekah. Ada puasa Ramadan. Kenapa kalau mereka menampakkan justru kebalikannya? Ada perintah salat, enggak mau salat. Zahiru amruh. Jelas perkaranya. Tapi di zaman sekarang, hal tufakkirun ya ikhwan? Ya, apakah antum ya perhatikan realita yang ada di hadapan kita? Ya, orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, mengerjakan berbagai macam mungkarat, ketika diajak taat, ketaatannya adalah ziarah kubur, minta-minta kepada orang soleh, menganggap bahwa itu adalah Islam. Kemudian ya sebagian kita mengatakan hum muslimun walaupun tidak tinggal kecuali Allah. Bukankah ini ya tidak lain merupakan ya manhaj dari akidahnya Murji'ah al-Karramiyah? Akidah Murji'ah al-Karramiyah bukan akidah tuh ya as-salaf. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Perhatikan realita kita tentang orang munafikin. Ma kaunihim yusallun ya wa yutasaddaqun, padahal mereka salat dan mereka puasa atau mereka bersedekah. Ya, kan tapi mereka di mana tempatnya? Fid darkil asfali minan nar. Baik, kita akan bahas ya satu persatu dari penjelasan Syekh. Tadi telah kita singgung bahwa kalimat ini merupakan fariqah bainal kufri wal Islam, merupakan pembeda antara kekufuran dan keislaman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam ya risalah beliau dari Rasail Syakhsiyahnya pada halaman yang ke-60 beliau berkata, bal nushhidullah ala ma na'lamuhu ala ma ya'lamuhu min qulubina. Bahkan aku persaksikan Allah atas apa yang Dia ketahui dari keyakinan kami. Bi anna man 'amila bit tauhid, wa barang siapa yang mengamalkan tauhid, wa tabarra'a minasyirki wa ahlih, dan dia berlepas dari kesyirikan dan pelakunya, fa huwal muslimu fi ayyi zamanin wa fi ayyi makan. Maka dialah muslim ya kapanpun dan dimanapun. Maka siapa muslim? Orang yang mengamalkan tauhid, berlepas dari kesyirikan. Tanpa ini laisa muslim. Karena la ilaha illallah ruknan asasiyan, dua rukun asasi yang kalau hanya terpenuhi satunya tidak terpenuhi padanya tauhid. Ini juga diantara perkara yang ajaib di tengah orang yang belajar tauhid. Mengatakan kalimat la ilaha ruknan asasiyan. Apa maknanya rukun? Masalan rukun salat berapa? Kemudian hilang darinya satu rukun, dia katakan salatnya ada. Anjing. Ya, rukun la ilaha illallah dua, tidak terpenuhi padanya satu rukun, dia katakan orang itu muslim. Ini syai'un ajib. Ini perkara juga yang ajaib. Rukun salat adalah an-nafi wal itsbat, seperti nanti akan datang keterangannya. Kata beliau qala bi anna man 'amila bit tauhid wa tabara'a min asy-syirk. Bahwa barang siapa yang mengamalkan tauhid, rukun yang pertama. Ya, wa tabara'a min asy-syirk, rukun yang kedua, berlepas dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Fa wal muslimu fi ayyi zamanin wa ayyi makan. Maka dialah muslim di ya kapanpun dan dimanapun. Baik, dalam risalah yang lainnya beliau mengatakan, kata beliau, ya, ini tidak apa ya, nukilin. Insyaallah ini semakin memperkaya ya pengetahuan kita. Kata beliau qala dalam risalah ya yang ke-24 dari Rasail Syakhsiyah pada halaman 166. Kata beliau menjelaskan akan makna at-tauhid, bahwa dia adalah fariqah baina ya al-kufri wal Islam, bahwa dia adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Kata beliau qala fa'lam anna at-tauhida alladhi da'at ilaihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim. Ketahuilah bahwa tauhid yang diseru oleh seluruh rasul, ya, oleh seluruh rasul, ya, yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama adalah Nuh, yang terakhir adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ifradullah bil ibadah. Ya, hanya ibadah kepada Allah, inilah tauhid. Ya, kulluha, memberikan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Laisa fiha haqqun li malakin muqarrab, tidak ada hak, ya keberhakan maksudnya dari ibadah itu, baik untuk malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, terlebih lagi selain keduanya. Kata beliau, qala famin dzalika, maka dari situ la yud'a illa iyyah, tidak boleh diseru kecuali dia. Ya, kemudian beliau mengutip firman Allah, kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian kata beliau, dan ini maudhu' syahid, faman 'abadallaha lailan wa naharan. Perhatikan, ini darinya kita mengetahui apa itu syirik. Ya, dahulu kita mengetahui ya firman Allah Az-Zumar. Ayat berapa? 3 udah hafal. Ayatnya udah hafal. Nah, jangan nomornya aja kayak orang ini ntar kita. Ya, hafalin juga ya Arabiknya. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna la syufa'un indallah. Ya. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau antum tanya kepada orang yang katanya belajar tauhid, apa kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah SAW, dia bilang syirik dalam perkara uluhiyah. Syirik dalam perkara uluhiyah. Syirik dalam perkara uluhiyah. Apakah sudah dia sampai kepada makna yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syirik dalam perkara uluhiyah dari jenis apa? Tawassul. Dari jenis tawassul. Ini perkara amrun muhimun jiddan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang sudah bisa menjawab kesyirikan yang diperangi Nabi SAW adalah kesyirikan dalam perkara uluhiyah, belum tahu jenis kesyirikan uluhiyah yang seperti apa yang diperangi Nabi SAW. Belum tahu. Ya, belum sadar, belum terhenyak. Nah, di sini adalah contohnya. Di sini contohnya. Pada risalah beliau yang ke 24 dari Majmu'ah Rasail Asy-Syakhsiyah. Ini juga terdapat dalam kitab Durarus Saniyah. Perhatikan kata beliau, faman abadallaha. Ini juga disebutkan dalam Kasyfus Syubuhat bagi siapa yang ta'ammalaha. Perlu ta'ammul memang. Enggak bisa cuma lewat. Ya. Enggak bisa cuma lewat, apalagi ngaji sudah seminggu sekali, kadang bolong. Kadang yang bolong ustadznya, kadang yang bolong siapa? Ada yang bolong muridnya. Kemudian mengatakan fahimna tauhid. Kami sudah paham tauhid. Bolong tauhidnya saja. Akhirnya yang bolong tauhidnya, persis kata Pak Dayat. Perhatikan contoh yang beliau katakan. Ya, untuk kita memahami dinul anbiya, agamanya para nabi dan agamanya orang-orang musyrikin. Kata beliau, "Faman abadallaha lailan wa nahara." Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Siang dan malam beribadah kepada Allah. Ya, salat, puasa dan seterusnya. Tsumma da'a nabiyyan awwaliyan 'inda qabrihi. Kemudian di samping itu dia menyeru nabi atau menyeru wali di kuburannya. Faqad ittakhadha ilahain itsnain. Berarti disitulah sebenarnya dia telah mengambil dua ilah, dua sembahan. Ya enggak? Berarti dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dia beribadah kepada Allah, di samping itu dia beribadah kepada selain Allah. Walam yashhad alla ilaha illallah. Hakikatnya dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Li'annal ilaha huwal mad'u. Karena yang namanya ilah itulah adalah yang diseru. Kama yaf'alul musyrikuna al-yauma. Perhatikan, seperti yang dilakukan oleh musyrikin sekarang. Tadi kita sebut musyrikun, kemudian dengan contohnya ternyata musyrikun ini maksud siapa? Muslimun yang talabbasa bisyirk. Sekarang beliau juga katakan, tidak berbeda dengan ucapan beliau tadi. Di sini pun beliau katakan, seperti yang dilakukan oleh musyrikin sekarang di kuburannya Zubair. Berarti musyrikun ini musyrikun asli atau muslimun murtad? Muslimun yang murtad disebabkan syirik akbar. Dan bahasa beliau bukan muslimun, bahasa beliau apa? Musyrikun. Inilah wadih, jelas. Ya, bahkan bukan hanya kepada orang awamnya ucapan beliau sampai kepada gembong-gembongnya. Dalam beberapa nukilan beliau katakan ulamaul musyrikin. Beliau bahasakan dengan bahasa apa? Ulamaul musyrikin. Ya, bahkan dengan bahasa yang lebih syarat lagi seperti kemarin kita nukil ya. Kal Abi Hudaidah wa amsalihim, seperti anjing Abi Hudaidah wal kilabul aqal fil kharaj, dan anjing-anjing lainnya di kharaj. Ya. Ini bukannya yang seperti ini ya sekedar seorang mengumbar sabla, melainkan apa? Ghirah yang terus menyala dalam masalah tauhid. Terus menyala dalam masalah tauhid. Dan inilah dandanahnya Rasulullah SAW. Beliau belum merasa tenang sampai tidak ada di muka bumi ini kesyirikan.
Ya, ketika beliau sudah sampai di Madinah, beliau mengutus para sahabatnya dengan mengatakan, "Man yurihuna?" Siapa yang bisa menenangkan hatiku? Dari apa? Dari Dzul Khalasah yang masih disembah di Yaman. Datang Jarir dengan beberapa temannya, kemudian berangkat ke sana. Ya, dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Dzul Khalasah telah ditumpas, telah dirubuhkan dan seterusnya. Kabbara. Nabi pun bertakbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Menyatakan kegembiraannya, menyatakan ketenangannya. Artinya, ya, beliau belum merasa tenang selagi masih ada kesyirikan di muka bumi. Adapun kita kesyirikan di sekeliling kita, ya, apa kita goyang? Ya. Tapi apa yang sebenarnya kita goyang? Yang menjadi fitnah terbesar di kita. Ya. Allah, ya, tidak sebanding dengan perkara yang kita bahas. Tidak sebanding dengan apa yang kita bahas. Berarti kan apa yang dikatakan oleh Syekh qala, kama yaf'al musyrikun al-yawma 'inda qabr Zubair. Berarti dengan musyrikin ini siapa? Muslimun murtadun. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin di kuburan Zubair. Bukan Nasara. Nasara enggak melakukan ini, bukan Yahud. Ya, bukan pula orang Hindu Buddha, tapi muslimunan murtadun. Kama yaf'alul musyrikuna al-yawma 'inda qabr Zubair. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin di masa ini di kuburannya Zubair. Maksudnya, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diibadahi kuburannya juga. Atau Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Perhatikan nukilan beliau yang lain yang sering dijadikan hujjah oleh mereka yang memberi uzur dalam perkara ini, ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburannya siapa? Abdul Qadir. Bandingkan dengan nukilan ini, ya, apakah bertabrakan? Secara zahir bertabrakan, tapi pada hakikatnya tidak bertabrakan. Ya, karena yang muhkam dari beliau bahwa mereka musyrikun. Akan tapi kondisi beliau katakan kami tidak mengkafirkan, itu disebabkan karena maslahat dakwah. Ya, karena maslahat dakwah. Karena beliau mungkin yukhfi, ya. Beliau pertama-tama harus menyembunyikan disebabkan kesyirikan yang muntasyirah, kesyirikan yang sadatul alam, yang memenuhi alam, sehingga yukhfi. Sehingga ada mutasrih, tidak terang-terangan, bukan berarti menafikan keyakinan hatinya, kan? Bisa jadi keyakinan hati mereka kufar. Akan tapi la yusarrih, tidak terang-terangan, disebabkan karena apa? Maslahat dakwah. Atau mungkin kemungkinan yang lain memang lam yatabayyan. Ketika itu belum jelas oleh beliau, atau menyangka bahwa perkaranya ada khilaf, tapi belakangan tampak olehnya bahwa perkaranya ijma'iyah. Ijma'iyah. Dan yang seperti ini bukan aib pada diri seorang, bahwa dahulu mereka berpendapat demikian, kemudian belakangan dia berpendapat mana yang menurutnya lebih benar. Bukan merupakan aib. Apalagi ada nukilan dari Syekh Muhammad bin Wahab bahwa beliau sendiri mengaku, dahulu aku belum terdidik di atas akidah tauhid. Ada nukilan dari beliau. Pada tulisan terakhir saya di Tauhid First, saya ungkap itu. Ya, bahwa beliau sendiri mengakui bahwa dahulu saya belum, ya, terdidik di atas akidah tauhid. Ya, sehingga tidak mengerti perkara ini sampai datang hidayah dari Allah yang Allah anugerahkan aku dengannya. Nah, al-muhim, ya, ini diantara perkara yang sering dijadikan, ya, iskal oleh sebagian orang. Padahal, ya, perkataan beliau rahimahullahu taala, ya, tidak sama, ya, dan tarjih salah satunya tanpa dalil adalah tahakkum. Ya, memilih salah satunya kemudian menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Wahab dari dua perkataan beliau yang tampaknya bertentangan, ya, tanpa dalil. Saya katakan tanpa dalil, tanpa penguat, itu namanya tahakkum, ya, namanya memperkosa nusus nas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini beliau katakan kama yaf'al musyrikun al-yawm 'inda qabr Zubair, seperti yang dilakukan oleh musyrikin sekarang ini di kuburannya Zubair atau kuburannya Abdul Qadir atau ghairihim atau selain mereka. Wa kama yuf'al qabla hadha 'inda qabri Zaid, bahkan yang sebelum ini, ya, seperti yang dilakukan oleh mereka di kuburannya Zaid, maksudnya Zaid bin Khattab, sahabi, wa ghairihi, dan selainnya. Wa man dzabaha lillahi al-fadhiyah, ya, ini juga permisalan. Maka barang siapa yang menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, untuk siapa? Untuk Allah 1000 sembelihan. Tsumma dzabaha li nabi, kemudian ada satu sembelihan yang dia sembelih untuk nabi atau selainnya, faqad ja'ala ilahaini itsnain, berarti dia telah menjadikan, ya, dua sesembahan, atau dia telah dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, ya, dengan makhluknya. Ya, begitu juga orang yang melakukan yusolli siang dan malam, puasa setiap Ramadan,
kemudian menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk makam dan seterusnya, maka dia telah menjadikan untuk Allah Azza wa Jal ya tandingan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, yang kedua adalah wahiyya kalimatut taqwa, ini insyaallah yang terakhir ya hari ini, dan itu kalimat ini juga merupakan kalimat taqwa ya. Jadi kalimat la ilaha illallah asma, dia memiliki banyak nama. Disebut juga dengan kalimat ikhlas, disebut juga dengan kalimat taqwa. Disebut kalimat ikhlas karena apa? Karena yukhlis sahibahu min syawa'ib syirik, mengikhlaskan, itu membersihkan orang yang mengucapkannya ya dari jaring-jaring kesyirikan. Ya, tapi harus dengan apa? Memahami maknanya. Ya, orang kita ya mengucapkannya tidak paham maknanya. Orang dulu menolaknya paham akan maknanya, tapi mereka menolaknya. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubhat, fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan pada diri seorang ya juhalu Quraisy a'lam minhu bi kalimati la ilaha. Orang jahil Quraisy lebih paham daripada dia akan makna la ilaha illallah. Disebut juga dengan kalimat taqwa ya, disebut dengan kalimat taqwa li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jal ya taqihi minan nar. Disebut kalimat taqwa karena barang siapa yang mengucapkannya ikhlas karena Allah azza wa jal, dia akan melindunginya dari neraka. Ya, melindunginya dari neraka. Karena taqwa adalah ya at-taqiyah ya atau tuqyah, yang artinya adalah pelindung ya, yaitu melindunginya dari neraka jahanam. Ya, walianna taqtadi a'mal albir, dan juga karena kalimat ini membuahkan amalan-amalan kebajikan. Ya, walianna taqwa hiya a'malul bir wa ta'ah, karena dia merupakan amalan kebajikan dan amalan ketaatan, melindunginya dari neraka. Ya, apakah ya dari melindungi dari neraka, yaitu dari khulud finnar, dari kekekalan di neraka ya, dari kekekalan di neraka ya. Adapun apabila orang yang mengucapkannya dan terdapat pada dirinya al-ma'asi wad-dhunub, maksiat dan dosa ya, tapi tidak terdapat pada dirinya kesyirikan dari jenis yang akbar, apa kalimat la ilaha illallah melindunginya? Naam, melindunginya, akan tapi perlindungan yang tidak sempurna ya, perlindungan yang tidak sempurna, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan ya dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun, adalah orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya tidak mengotori tauhidnya dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka lah mendapatkan petunjuk. Keamanan dua, amnul mutlak wa mutlaqul aman. Keamanan yang mutlak adalah keamanan yang sempurna, yaitu siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak terjatuh kepada berbagai macam kezaliman. Ya, adapun yang kedua adalah mutlaqul aman, yaitu keamanan yang naqis, keamanan yang kurang, yaitu siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah selamat dari syirik akbar ya, akan tapi jatuh kepada berbagai macam kezaliman ya. Artinya walaupun demikian masiruhu ila jannah, tempat kembalinya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sa'atil ikhwan. Baik. Aktafi insyaallah. Kita cukupkan, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Afwannya ala al-italah. Kalau ada kepanjangan, diingetin aja kalau kepanjangan. Apa Ustaz, sudah kepanjangan jam 7. Afta insyaallah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.